Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi kegiatan rutin. Bahkan kalau di masjid ini hampir setiap hari ada majelis, ya, majelis ilmu sekaligus majelis zikir sekaligus majelis ibadah seperti ini. Dan itu satu nikmat yang luar biasa, lebih-lebih setelah kita merasakan bagaimana pandemi kemarin membuat kita terpisah cukup jauh dari majelis ilmu yang bisa kita nikmati dan jalani secara langsung, ya, dan alhamdulillah secara perlahan tapi pasti majelis-majelis ilmu itu hidup kembali, meskipun sebetulnya bagi sebagian orang yang cukup berani begitu dan lingkarannya itu lingkaran belajar dan ngajinya itu tidak terlalu besar, itu ada yang tidak libur juga. Jadi selama pandemi juga tidak ada pengaruhnya, ya tetap belajar, tetap ngaji dan sebagainya. Adapun kebanyakan orang tidak mendapatkan kemudahan itu, dan itu sesuatu yang lumrah, dan itu memberikan pengalaman tersendiri bahwa ternyata majelis ilmu itu berharga untuk merawat hati kita, merawat akal kita, merawat kesadaran kita. Dan ketika kita bisa menghidupkannya kembali seperti saat ini, kita maksimalkan hal itu. Dan termasuk kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, yang kalau musim begini ini relatif biasa kita nikmati, tetapi belum tentu juga bisa kita nikmati tiap hari, yaitu hujan. Ya, lebih-lebih kemudian ketika kita bisa menjalankan salah satu sunnah, meskipun juga itu memberikan keringanan yang luar biasa, ya, yaitu berupa menjamak sholat seperti pada sore hari ini yang barusan kita lakukan. Karena kita tidak hanya sekedar mencari kemudahannya saja. Kalau kita mencari kemudahannya bagaimana? Ya boleh, karena memang aturan agama ini yang secara khusus kemudian dirumuskan di dalam fikih Islam itu memberikan kemudahan itu. Fikih itu diantara prinsipnya adalah at-taisir, memang memudahkan, ya, atau raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan. Atau kemudian dalilnya yang di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, sesungguhnya Allah itu menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Itu di antara prinsip fikih Islam. Tapi lebih penting dari itu, kita menjamak sholat tadi bukan hanya sekedar mendapatkan kemudahan yang Allah izinkan untuk kita, tapi juga mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang pernah terjadi, ya, jadi pernah ada sebuah kejadian ketika Rasulullah mengutus sebagian sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kampung orang-orang Yahudi yang memang jahat begitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fala yusoliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, karena Bani Quraidah itu masih di Madinah tapi jaraknya jauh dari kampung Nabi begitu, ya, maka perjalanan ke sana itu lama. Lalu kemudian ketika mereka sudah mendekati waktu maghrib, mereka merasa bahwa waktunya nggak akan cukup.
Jadi kalau mau sholat asar di Bani Quraidah itu nggak cukup waktunya. Kalau kemudian sahabat berbeda pendapat, pendapatnya apa? Yang pertama mengatakan Nabi nyuruh kita untuk sholat di Bani Quraidah, jadi jangan sholat kecuali sampai di sana. Yang lainnya lagi menakwilkan ungkapan itu, memaknai lain ungkapan itu. Yang lainnya mengatakan maksud Nabi itu agar kita bersegera, sehingga kecepatan kita itu memungkinkan kita untuk sholat di Bani Quraidah. Tapi kalau ternyata waktunya tidak cukup dan kita harus sholat di jalan, ya sholat dulu saja. Karena sholat itu, ya tentu diantara argumentasinya adalah tidak boleh dikerjakan di luar waktu kan. Akhirnya apa yang kemudian dilakukan? Yang memilih pendapat bahwa maksud dari kalimat Nabi itu adalah agar bersegera, maka dia sholat asar di waktu yang sudah jelang petang begitu, ya katakan jam 5 begitulah ya. Adapun bagi yang memegang pendapat secara letterlek bahwa sholatnya hanya boleh dilakukan di Bani Quraidah, akhirnya tidak sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah dalam kondisi sudah masuk waktu sholat maghrib. Mereka nggak tengkar, ya cuma beda pendapat aja, biasa saja. Nah ketika kemudian urusan di Bani Quraidah selesai, mereka ketemu Nabi dan menceritakan kejadian itu. Kanjeng Nabi, kami itu berbeda pendapat karena kami merasa bahwa sholat asar tidak bisa kami lakukan di Bani Quraidah, maka sebagian dari kami sholat asarnya di jalan sebelum masuk Bani Quraidah. Sedangkan teman-teman yang lain sholatnya di Bani Quraidah tapi sudah masuk waktu sholat maghrib. Apa kata Nabi? Nah, ini yang menarik. Beliau katakan bagi yang sholat, ya yang sholat asar tadi jam 5 tadi ya, katakan jam 5 tadi, tapi katakan laka ajrun atau lakum ajrun, kalian dapat pahala, kalian dapat pahala. Tapi bagi yang sholatnya di luar waktu dan dilakukan di Bani Quraidah, Nabi mengatakan asobta as-sunnah, kamu mengenai sunnah, kamu dapat sunnah, tindakanmu itu sesuai dengan sunnah. Nah pertanyaannya, apakah yang sholat jam 5 tadi bid'ah? Bukan, tidak. Menyelisih sunnah? Ya, tapi bukan bid'ah. Dapat pahala enggak? Dapat. Berdosa tidak? Tidak. Tapi bagi yang sholatnya di luar waktu karena betul-betul memegang perkataan Nabi, dia dikatakan lebih mengena kepada sunnah, berarti pahalanya lebih besar. Nah ini contoh bagaimana fikih Islam itu dibangun di atas prinsip-prinsip. Itulah yang membuat kita, kalau persoalan fikih itu mau tidak mau adalah berlonggar hati. Di antara akhlak yang diajarkan oleh fikih Islam itu apa? Kebesaran hati, kelonggaran hati. Lebih-lebih kalau fikih itu dimaknai sesuai dengan definisinya yang sekarang yang sangat canggih itu, sebagai ilmu yang berkaitan dengan ahkam syar'iyyah amaliyah, hukum syariat praktis. Yang nggak praktis berarti bukan fikih, yang teoritis bukan fikih. Yang fikih itu yang praktis-praktis, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Lalu keterangan tambahannya adalah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, kata disimpulkan itu menunjukkan bahwa itu hasil olah pikiran, hasil dari keilmuan, hasil dari proses merenungkan secara serius. Makanya orang yang menghabiskan waktu untuk belajar dan memikirkan persoalan itu mulia di sisi Allah, karena dia mendayagunakan betul-betul kekuatan yang Allah berikan ke dalam jiwanya, yaitu berpikir. Nah itu dia. Nah, dan kemudian karena di situ rentan terjadi beda pendapat, itu diakui, maka orang berfikih itu pasti akan menemukan beda pendapat, dan hati kita sudah harus dilatih sejak awal untuk menghargai perbedaan itu. Nah itu dia. Nah adapun tadi kita sudah menjamak sholat dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah tadi ya, ada keringanan di situ, dan yang lebih penting adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun kita lanjutkan ya majelis kita pada sore hari ini berkaitan dengan Nabi kita, karena memang Islam itu ya Nabi Muhammad. Ibnu Taimiyah itu mengatakan Islam itu ada Islam am, ada Islam khos. Islam umum itu artinya tauhid, pokoknya hanya menyembah Allah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Prinsipnya itu. Bagaimana dengan aturannya? Aturannya bisa macam-macam, mengikuti Rasul siapa yang hidup di masa itu. Jadi di antara perbedaan paling dasar antara Nabi dengan Rasul itu adalah kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru, kalau Rasul itu membawa syariat baru. Jadi kalau ada Nabi yang sudah sepuh, tiba-tiba ada Rasul yang lebih muda, maka dia pasti akan mengikuti pendapat dari Rasul yang baru datang itu. Bahkan nanti di akhir zaman pun kita akan temukan Nabi Isa alaihissalam, meskipun beliau jauh lebih senior, lebih sepuh dibandingkan Nabi Muhammad SAW, ketika beliau turun kembali ke dunia, beliau mau tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, syariat itu dari Rasul ke Rasul bisa terjadi perbedaan. Akan tetapi setelah datangnya Rasul kita Muhammad SAW, maka sudah tidak ada perubahan lagi. Sehingga kalau kemudian sekarang kita ditanya Islam itu apa? Ya, Islam itu adalah menyembah Allah semata dengan caranya Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka itu adalah bentuk kekufuran, kesyirikan. Tetapi barang siapa yang bersih tauhidnya, barang siapa yang lurus keyakinannya, tetapi tidak mengikuti aturannya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, dan di antara cara kita untuk bersunnah itu adalah yang mengenali hidup Nabi kita. Kalau kita hanya tahu aturannya, tidak tahu bagaimana akhlak Nabi, kasih sayang Nabi, keberanian Nabi, kepedulian Nabi, penghargaan Nabi pada manusia, bisa jadi kita melakukan bentuk-bentuk sunnah, tapi bisa jadi secara motifnya, akhlaknya, kepeduliannya, kecintaannya, amal-amal batinnya itu tidak mengikuti, tidak menyerupai Nabi kita Muhammad SAW. Adapun sebaliknya pula, barang siapa yang mengenali betul kehidupan Nabi, cintanya begitu besar pada Nabi, kasih sayangnya ngikuti kasih sayangnya Nabi, tapi tidak belajar sunnah-sunnah Nabi, bentuk-bentuk sunnah Nabi, dikhawatirkan besar semangatnya tetapi tidak sesuai amaliyahnya. Maka kedua hal ini harus kita tempuh, dua jalan ini harus kita jalani. Mengenal Nabi kita sehingga kita mencintainya, bisa merasakan kasih sayang beliau, mengikuti detil-detil pribadi beliau, itu kita lakukan. Dan mengenali ajaran-ajaran beliau yang renik-renik, yang kecil-kecil, yang detil-detil, itu adalah cara kita juga menyempurnakan kecintaan kita kepada beliau. Nah, berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi, kita lanjutkan ya, yaitu ketika beliau berdakwah 10 tahun di kota Makkah dengan perlawanan sedemikian rupa, beliau juga sudah mensurvei ya, mencoba untuk mendakwahi orang-orang dari kampung terdekat dan ternyata ditolak, direspon dengan penolakan yang sangat keterlaluan. Terus kemudian Nabi merasakan betul penderitaannya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan Allah menghibur beliau dengan satu peristiwa yang banyak orang tidak mampu untuk mencernanya. Ya, Nabi tetap melanjutkan upayanya untuk mengajak manusia ke dalam kebenaran. Ardud dakwah ala qabailil Arab. Beliau coba untuk mendatangi berbagai macam kampung yang bertebaran di sekitar Makkah, dan responnya macam-macam. Ya, dikatakan bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah fi qabailil Arab fi musimil hajj la'alla qabilatan tu'minu bihi wa tansuruhu. Jadi Nabi itu meskipun sedihnya, pedihnya, kehilangannya sudah sedemikian rupa,
kecintaan beliau kepada manusia agar mereka selamat itu betul-betul luar biasa. Ditolak sedemikian rupa tidak membuat beliau patah arang. Ketika musim haji beliau datangi baik-baik orang, ditawarkan berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah semata, jangan sembah selain Allah. Beliau nggak tahu siapa yang akan menerima, beliau nggak tahu siapa yang akan menolak, meskipun kebanyakannya jelas menolak ya beliau lakukan. Karena Abu Lahab wa Abu Jahal qabbahahumallahu yatanawabani ala takdzibin Nabi, yang sudah kita sebutkan. Ketika Nabi sedemikian rupa berupaya menunjuki manusia, dua orang terkemuka Quraisy yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal saling bergantian bahu-membahu untuk menggagalkan dakwah Nabi. Ya, mereka mengatakan Muhammad pembohong, pendusta, memecah belah keluarga Hashim, wah macam-macam lah. Ya, kalau dalam zaman sekarang setiap cara untuk mendiskreditkan orang itu dipakai. Ya, kalau zaman sekarang itu parah, ya zaman Nabi lebih parah, karena ingat cobaan Nabi itu termasuk yang paling berat. Nah, itu yang dilakukan mereka. Dan kemudian responnya juga bermacam-macam ya. Ikhtalafa mauqifu qabailil Arab tijaha da'watihi. Jadi responnya beda-beda, macam-macam. Minhum man tabarra'a minhu. Ada yang udahlah, nggak usah berurusan daripada nanti kita ributkan. Ya, daripada kita nanti masuk ke dalam pusara konflik begitu, daripada kita dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, kan mending nggak usah berurusan dengan Muhammad lah. Jadi ada yang pragmatis saja. Wa minhum man tami'a bil khilafah ba'dahu. Tapi ada juga yang mau, tapi yang dia incer itu apa? Nanti kalau Muhammad mati kan, nah, kita ngincer nih jadi penguasanya nih. Kita menawarkan diri jadi penggantinya nih. Jadi tujuannya itu politis saja. Nah, termasuk apa? Wa minhum man sakata. Tapi ada juga yang dia mengamati sakjane piye to iki, diam aja. Macam-macam. Tapi kemudian di antara kenikmatan yang Allah berikan, di antaranya apa? Ada perkampungan yang agak jauh dari Makkah begitu, yang ternyata menyambut. Yang kalau kemudian kita lacak ceritanya itu sebetulnya begini. Jadi orang-orang ini nanti kita kenal sebagai orang Ansor ya. Mereka itu tinggal di sebuah daerah namanya Yathrib ya, dan Yathrib ini kemudian nanti ketika Nabi sudah pindah ke situ diubah namanya yaitu Madinah. Itu pun pakai al-Madinah untuk menegaskan tentang Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Nah, untuk menegaskan bahwa di tempat inilah syariat Islam, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu dijalankan sedemikian rupa komplitnya. Orang-orangnya memiliki kematangan jiwa, kecintaan yang luar biasa, keberanian, kekuatan, kepedulian yang mengagumkan. Nah, tetapi orang-orang ini punya cerita panjang ya. Orang-orang Yathrib ini sebagian penduduknya itu orang Yahudi. Orang Yahudi ini terkenal sejak dulu itu tukang cari masalah itu. Ya, Yahudi memang begitu ya, sampai sekarang ya kan? Di Timur Tengah kan Israel itu misalkan kita tahulah ya, itu kan hidup di kisaran orang-orang Arab. Kalau orang-orang Arab bersatu mau merebut kembali Palestina, habis mereka. Apa yang mereka lakukan ya, sponsori aja perselisihan di antara orang Arab biar pada perang itu di antara mereka. Makanya kemudian kita sempat dengarkan Arab Spring ya, musim semi Arab, yaitu ketika orang Arab menjalankan revolusi, perang di antara mereka. Yang untung siapa? Orang Israel, damai mereka, santai gitu kan, main gelut dewe-dewe gitu. Nah, itu dulu nalarnya juga begitu. Orang Madinah, orang Yathrib itu bermusuhan, Aus dengan Khazraj, bunuh-bunuhan. Orang Yahudi ngapain? Totolan senjata. Jadi memang mereka kelakuannya begitu. Tapi ketika mereka sudah mulai sadar bahwa wah capek ini musuhan kayak gini nih, mau cari apa kita? Mulai dibicarakan, udah rekonsiliasi aja lah, wes akur welah akur itu. Hanya kemudian ketika mau akur tuh pertanyaannya siapa yang layak memimpin kita? Ya, yang jadi balon ya, yang jadi bakal calon, yang masuk ke bursa itu macam-macam. Nanti di antara nama tokoh yang kemudian menjadi khianat ya, karena sakit hati, karena
dia merasa bahwa kesempatannya menjadi pemimpin itu direbut oleh Muhammad. Ya, kalau kita nyebutnya tuh Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mereka kan nggak ada Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan benci sama Nabi kan. Nah, itu siapa? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini gembongnya orang munafik yang paling kelihatan kemunafikannya. Ya, kalau sholat di belakang Nabi, kecuali Isya dan subuh yang punya kesempatan untuk melarikan diri gitu kan. Makanya di dalam hadis itu dikatakan bahwa di antara sholat yang paling berat dilakukan oleh ahlun nifaq, orang munafik itu adalah Isya dan subuh, khususnya dulu karena lampu belum ada, ya, pengawasan sulit, kita nggak tahu siapa yang meleng gitu ya, yang melarikan diri, siapa yang sembunyi nggak berangkat, itu kan nggak ketahuan dulu, orang gelap, ya kan. Ya, kalau sekarang ya tanpa himbauan pun sholat 5 waktu kan juga tidak banyak ya. Saudara kita yang tidak datang ke masjid kan masih lebih banyak. Tentu kita tidak ada sedikit pun perasaan kita merasa lebih baik dari mereka, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa bahwa kita tuh ingin bahwa ketaatan tuh kita kerjakan bersama-sama gitu. Ya, jadi kalau masuk surga itu dewe itu. Ya, meskipun kita tahu bahwa mungkin banyak dari mereka yang belum berkeinginan, begitulah ya. Tapi kembali tadi ya, orang-orang munafik itu udah sholat di belakang Nabi. Di antara yang paling kelihatan itu ya tadi Abdullah bin Ubay. Tapi kalau Nabi misalkan rapat begitu menyatakan sesuatu, dia ngelawan. Kalau Nabi nggak ada, mendiskreditkan, ngomongin di belakang, menyebutkan kelemahan dari perintah Nabi, kebijakan Nabi, bahkan termasuk apa? WA-WA-an, ya, kirim-kiriman WA dengan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Nih sedulurmu ki wong Mekah ki neng kene ki, Muhammad ki neng kene ki, itu. Nah, dia merencanakan bagaimana agar orang-orang kafir Quraisy itu bisa menangkap Nabi, bisa bahkan mengeksekusi Nabi. Itu yang diincar oleh Abdullah bin Ubay. Nah, itu dia. Nah, adapun tadi orang-orang Aus dan Khazraj yang nanti kemudian kita kenal sebagai orang-orang Ansor, itu tidak percaya kepada banyak bakal calon pemimpin Madinah saat itu. Mereka tidak yakin bahwa orang-orang ini kompeten, tidak yakin bahwa orang-orang ini jujur gitu. Makanya ketika mereka mendengar ada sosok yang dikenal lurus, bersih, salih, dan dia membawa ajaran yang mulia, mereka datang. Mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bada'u islamil ansor fil amil hadi ashar lil bi'sati fi musimil haji. Iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sittati nafarin minal Khazraj aradallahu bihim khaira. Di tahun ke-11 Bi'sah, tahun 11 kenabian, 11 tahun setelah Nabi diangkat menjadi nabi, setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, ya, Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari Khazraj yang mereka itu datang tanpa kepentingan apapun, hatinya bersih, datang dengan baik-baik, ya, berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jalasa ilaihim sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ilal Islam. Ya, mereka datang, Nabi temui baik-baik, jelaskan yang diajarkan Nabi itu, dijelaskan apa adanya. Siapa saja 6 orang yang mendengarkan dengan baik-baik itu? Pertama, As'ad bin Zurarah. Memang kalau kita ini dalam Sirah Nabawiyah itu pengetahuan kita tentang orang Ansor ini pas-pasan. Saya pribadi juga belum banyak membaca tentang hidup orang-orang Ansor ini. Kalau orang Muhajirin mah kita puas, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, kita infonya banyak, ya, 30 orang yang dijamin masuk surga, ya, mayoritasnya Muhajirin, kita banyak baca datanya. Tapi kalau sudah Ansor kita terbatas sekali. Di antara mereka siapa? As'ad bin Zurarah, lalu kemudian Auf bin Haris, kemudian Rafi' bin Malik, lalu Qutbah bin Amir, lalu Uqbah bin Amir. Qutbah dan Uqbah ini kakak adik, ya, Qutbah bin Amir dengan Uqbah bin Amir.
Kemudian Jabir bin Abdullah bin Ri'ab atau Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, Jabir bin Abdullah inilah yang kemudian kita cukup familiar ya dengan beliau. Karena hadis dari beliau banyak. Kemudian setelah mereka diberitahu Nabi tentang ajaran yang beliau bawa, tentang tauhid, tentang syariat yang sudah sampai pada Nabi, Nabi kemudian sampaikan apa yang beliau perlukan, bahwa yang Nabi inginkan adalah perlindungan, bahwa kemudian perlindungan yang mereka berikan itu adalah untuk mengawal agama ini. Nabi tidak mencari harta, Nabi tidak mencari kuasa, Nabi tidak mencari wanita, Nabi tidak mencari semua keuntungan duniawi itu. Nah, mereka sepakat. Dan balasan untuk mereka satu saja, yaitu jannah, yaitu surga. Nah, setelah mereka percaya, mereka menerima ajakan Nabi, raja'a haula'in nafar ilal madinati wa dzakaru liqaumihim Rasulullah. Ketika mereka dah paham dengan apa yang dimaksudkan Nabi, mereka ceritakan Rasulullah itu kepada orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib pada masa itu. Wa da'awhum ilal islami hatta fasha fihim. Dan mereka sampaikan bahwa ayo kita masuk Islam saja. Karena ajaran ya tentu yang mereka, kalau dari motif orang per orang, wallahu alam, kita tidak pernah tahu ya. Tapi tentu yang disampaikan kepada mereka yang pokok-pokok, bahwa ajaran ini benar, bahwa disinilah keselamatan, disinilah ada kemuliaan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah kejadian itu terjadilah apa yang kita kenal sebagai Bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi pertemuan itu masih seperti pembukaan begitu ya. Tapi yang kemudian kita kenal sebagai Bai'ah Aqabah itu adalah pertemuan keduanya. Jadi setelah ketemu lagi, itulah baru terjadi yang kita kenal sebagai Bai'ah Aqabah. Nah, lam tabqa darun min duril ansari al-aus wal khazraj illa wa fiha dzikrun lin nabi. Ya, saking kemudian mereka itu bersemangatnya, mereka tahu perihidup Nabi, kemudian begitu terkesan dengan pribadi Nabi, mereka ceritakan ke seluruh rumah yang ada di Yathrib kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Maka kemudian orang-orang Aus dan Khazraj itu betul-betul ingin bertemu Nabi. Jadi terkesan betul mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian tahun depannya, ini kan kemarin kan tahun 11, tahun 12 ya, fil amis tsani asyaril bi'sati fi musimil haji qadima isna asyara rajulan minal ansar lil hajj. Tahun berikutnya di musim haji 12 orang itu datang dari Yathrib atau dari Madinah ke Mekah untuk haji. Haji itu secara bahasa artinya berkunjung. Secara istilah berkunjung ke rumah Allah. Dan lebih khusus lagi adalah berkunjung ke rumah Allah dengan tata cara tertentu. Nah, tentu pada saat itu ketika orang-orang Ansor itu datang ke Mekah untuk haji, mereka belum tahu tata cara Islam, karena memang syariatnya belum turun. Ya, syariatnya belum turun. Nah, mereka masih haji mengikuti aturan yang mereka dengar selama ini saja, belum mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Iltaqa wafdul ansar al-mukawwan min isna asyara rajulan bin nabi wa baya'uhu bai'atal aqabatil ula. Nah, 12 orang itu kemudian menghadap Nabi, kemudian mendengarkan penjelasan Nabi, dan akhirnya secara resmi ya berbaiat, menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya laki-laki. Semuanya adalah laki-laki. Di sini ada keterangan wa minal auham allati waqa'at fi hadhil bai'ah annaha summiyat bai'atun nisa. Nah, ada sebagian anggapan yang menyebutkan bahwa bai'ah Aqabah pertama itu disebut sebagai bai'atun nisa, bai'atnya para perempuan. Nah, itu disanggah oleh pengarang kitab ini dengan mengatakan bahwa bukan. Jadi yang terjadi pada saat itu malah semuanya adalah laki-laki, bukan semuanya perempuan. Bahkan satu orang perempuan pun tidak ada di bai'ah Aqabah yang pertama ini. Lalu kemudian kanat bai'atul aqabatil ula ala, adapun isi bai'at atau sumpah setia
Yang disebut dengan Aqobah yang pertama ini adalah satu, as-sam'u wa ta'atu li Rasulillahi fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri. Mereka selalu siap taat kepada Rasulullah kondisinya apapun, dalam kondisi mereka senang ataupun susah, dalam kondisi sulit ataupun mudah, dalam kondisi bersemangat ataupun dalam kondisi susah payah, mereka akan tetap menaati Nabi Muhammad SAW. Dan tentu Nabi tidak punya kepentingan duniawi atas apa yang beliau sampaikan dan perintahkan, dan mereka tahu bahwa Muhammad SAW tidak akan menggiring mereka untuk kepentingan duniawi beliau. Makanya mereka siap taat. Kemudian nama wan nusrati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qadima ilaihimul Madinah. Dan nanti kalau sampai Nabi ke Madinah, kalau Nabi sampai ke Madinah, maka mereka akan membela Nabi habis-habisan. Ya. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan bahwa memang bai'ah Aqobah yang pertama itu simpel saja, yaitu untuk taat dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian di sini dikatakan amma wasfu bai'atil aqabatil ula bi bai'atin nisa fa innahu wahmun min ba'dir rawat falam yakun lin nisa'i dzikrun fi hadhil bai'ati wala fi bunudiha. Jadi yang mengatakan bahwa bai'ah Aqobah pertama ini adalah bai'atnya para perempuan, itu adalah kerancuan yang dimiliki sebagian periwayat, ya, dan kemudian itu berangkat dari kekaburan informasi mereka, begitu. Karena memang faktanya tidak ada satupun perempuan yang terlibat dalam bai'at ini. Ini hanya sekedar menguatkan dari pernyataan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, lama arada wahdul ansari ruju' ilal madinati ba'atha ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umar liyufaqqihal ansara fid din. Nah, ketika orang-orang Ansor ini mau pulang kembali ke Madinah, kembali ke Yathrib, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair membersamai mereka untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Ansor. Inilah duta Islam yang pertama. Inilah utusan Islam, utusan Rasulullah yang pertama kali datang ke negeri yang lain, ke tempat yang lain, kampung yang lain untuk mengajari mereka Islam. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah termasuk sosok ideal, ya. Beliau dikenal cerdas, dari keluarga berada, kaya raya, disayangi orang tuanya, tapi kemudian memilih untuk menjalani kehidupan sebagai muslim dengan semua keterbatasannya. Artinya dia bukan dari kalangan jelata, dia dari orang kaya, tapi dia tinggalkan semua kesenangannya, dia tinggalkan semua kemewahannya untuk hidup sebagai muslim yang kemana-mana mengajarkan Islam. Jadi, dan kemudian dikenal bahwa Mus'ab ini orangnya ganteng gitu, ganteng. Makanya ketika beliau meninggal itu banyak yang seperti ternyuh begitu. Ini anak orang kaya, ganteng sedemikian rupa, dia tinggalkan kehidupan mewah demi mengajarkan Islam. Dan bahkan ketika dia meninggal di medan perang, ya, kain yang digunakan untuk menutupi jenazahnya itu tidak cukup. Ketika ditarik ke kepala kakinya kelihatan, ketika ditarik ke kaki kepalanya kelihatan. Ini luar biasa sekali. Jadi betul-betul anak muda yang obsesinya bukan lagi dunia, yang obsesinya sudah tertuju pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menggabungkan pada dirinya jadi latar belakang keluarga yang kuat secara sosial dan ekonomi, kecerdasan, kemudian kegantengan. Dia kan ceritanya kan kumbang desa gitulah, ya, yang kemudian ketika dia jadi duta Islam itu sangat layak itu. Sehingga orang ketika beliau menyampaikan apa gitu, karena kan begini, kalau orang dari latar belakang ekonomi lemah, dari orang miskin, tidak punya kedudukan, mau ngajak orang-orang Ansor yang kebanyakannya orang-orang terhormat itu kan sulit,
iya kan? Kamu siapa? Tapi begitu yang datang adalah orang dari bangsawan, kemudian dia orang kaya raya dan dia tinggalkan semua kesenangan itu dengan kegantengannya dan kecerdasannya, itu akan mudah memikat orang-orang Ansor. Jadi keikhlasan itu gak usah dibahas, artinya itu sudah final, harus ada. Tapi faktor-faktor lain itu perlu dipertimbangkan. Ya, kayak tadi Mus'ab itu, Nabi berhitung kan, berarti kan? Ya, latar belakang keluarganya diperhitungkan, latar belakang sosialnya diperhitungkan, latar belakang ekonominya diperhitungkan, gantengnya diperhitungkan, kecerdasannya jelas diperhitungkan, karena nggak mungkin mengajarkan Quran kemudian nggak paham kan. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi di dalam kita menjalankan Islam itu memang kita harus memadukan antara niat yang lurus, ikhlas, tulus, tapi di saat yang sama kita juga menggabungkan apa? Nalar itu. Pertimbangan-pertimbangan itu kita pakai. Kenapa? Nalar, kecerdasan, kapasitas kita berpikir itu bisa mempengaruhi nilai amal. Misalkan contoh ya, paling gampang begitu. Orang beribadah karena dia cuman tahu bahwa satu ibadah itu satu niat saja, dan kemudian yang dia tahu niatnya hanya satu niat tertentu yang dia mau jalankan, akhirnya dia mendapatkan pahala itu saja. Tapi kalau kemudian dia tahu bahwa ada beberapa niat yang bisa digabungkan, maka dia bisa mendapatkan banyak pahala dalam satu amal yang sederhana. Itu contoh bagaimana pertimbangan itu dipakai. Sama-sama sedekah, ya. Sedekah kepada orang kaya dengan orang miskin. Contohnya kan kalau ada orang datang kepada, kan kalau di masyarakat kita kan datang ke pesta orang kaya itu kan biasa. Sudah orang kaya buat pesta dikasih hadiah mewah, loh apa gunanya? Makanya kan Nabi kalau dalam kaitannya dengan walimah itu tidak senang kan kalau orang miskin tidak diundang, karena kebahagiaan itu dibagikan kepada orang-orang yang butuh, jangan hanya kepada orang yang kaya dan mapan saja. Nah, itu diajarkan oleh Nabi kita. Sama-sama sedekah, kita mencari sedekah kepada orang yang butuh dong, jangan sampai sedekah pada orang yang nggak butuh. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah nanti kita lanjutkan ya, kita sampai pada bahasan tentang bagaimana Mus'ab bin Umair ini seorang dutanya Nabi yang diutus eksklusif begitu ke Madinah untuk menjadi juru bicaranya Nabi, itu betul-betul dengan hitungan ya, keikhlasannya sudah nggak usah dibahas, itu dimiliki para sahabat. Tapi Nabi berhitung, faktor-faktor rasional itu dipakai oleh Nabi untuk mengefektifkan, memaksimalkan kerja-kerja, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. So, nanti kita lanjutkan pekan depan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.